Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan suatu kisah salah satu perempuan-perempuan yang mulia dan luar biasa, yaitu Aisyah binti Abu Bakar. Aisyah adalah salah satu istri Rasulullah yang dinikahi pada saat gadis atau masih belia, yaitu berumur 6 tahun. Tetapi Rasulullah SAW dengan Aisyah membangun rumah tangga saat Aisyah berumur 9 tahun. Kemudian biduk rumah tangganya berlangsung dalam suka maupun duka dalam kurun waktu 8 tahun 5 bulan, hingga Rasulullah SAW meninggal dunia pada tahun 11 Hijriah. Sedangkan Aisyah pada saat itu berumur 18 tahun. Aisyah adalah seorang wanita berparas cantik, berkulit putih, sebab itulah ia sering dipanggil dengan panggilan Humairah. Selain cantik, Aisyah juga dikenal sebagai seorang wanita yang cerdas yang Allah siapkan untuk menjadi pendamping Rasulullah SAW dalam mengemban amanah risalah. Aisyah menjadi penyejuk mata dan pelipur lara bagi diri beliau saat menghadapi umatnya. Aisyah termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis dan memiliki keunggulan dalam berbagai cabang ilmu, di antaranya ilmu fikih, kesehatan, dan syair Arab. Ada lebih dari 2000 hadis yang diriwayatkan oleh beliau dari Rasulullah SAW, yang setidaknya ada 1210 hadis yang telah disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan 174 hadis yang hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, serta 50 hadis yang hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dengan keluasan ilmu beliau itulah para sahabat banyak yang berkonsultasi dalam berbagai permasalahan yang terjadi pada kaum muslimin setelah wafatnya Rasulullah SAW. Selain itu, Aisyah menjadi seorang istri yang romantis kepada Rasulullah SAW. Aisyah juga adalah wanita yang dibela kesuciannya dari langit ketujuh. Prahara tuduhan zina yang dilontarkan oleh orang-orang munafik untuk menjatuhkan martabat Nabi Muhammad SAW lewat istri beliau telah tumbang dengan turunnya 16 ayat secara berurutan yang akan senantiasa dibaca dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersaksikan kesucian Aisyah dan menjanjikannya dengan ampunan dan rezeki yang baik. Namun karena ketawaduannya atau kerendahan hatinya, Aisyah mengatakan, yang artinya, sesungguhnya perkara yang menimpaku atas diriku itu lebih hina bila sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentangku melalui wahyu yang akan senantiasa dibaca. Hadis riwayat Bukhari. Dengan sebab inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan hukum cambuk bagi orang yang menuduh zina terhadap wanita muhsanat atau yang menjaga diri tanpa saksi-saksi atau bukti sama sekali. Tatkala Rasulullah SAW sakit, beliau memilih tinggal di rumah Aisyah dan akhirnya beliau meninggal dunia dalam dekapan Aisyah. Beliau juga memilih bapaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk menggantikan beliau menjadi imam sholat berjamaah. Singkat cerita, Aisyah meninggal dunia di Madinah pada malam Selasa tanggal 17 Ramadan 57 Hijriah pada masa pemerintahan Muawiyah di usianya yang ke-65 tahun. Beliau berwasiat untuk disolati oleh Abu Hurairah dan dikuburkan di kuburan Baqi pada malam itu juga. Nah, dari kisah Ibunda Aisyah di atas yang saya ceritakan, kita dapat mengambil hikmahnya, pelajaran berharga dalam kehidupan rumah tangga kita yang kadang pasang surut agar tetap semangat menjalani hidup. Yang pertama, perlakukan baik seorang istri dapat membekas pada diri suami.
Hal itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi seorang suami yang akan selalu ia kenang sampai ajal menjemputnya. Yang kedua, hendaklah para wanita menjaga kesuciannya dan mahkotanya, karena kecantikan dan keelokan itu adalah amanah Allah Subhanahu wa taala. Dia harus senantiasa menjaga dan tidaklah boleh diperuntukkan kecuali kepada yang berhak atasnya. Yang ketiga, hendaklah para istri belajar dan mencontoh kesalahan dan mencontoh kesolehan suaminya. Istri pada hakikatnya adalah pemimpin yang di tangannya adalah tanggung jawab besar tentang pendidikan anak dan akhlaknya, karena ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk menjadi wanita-wanita teladan bagi anak dan keturunan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.